main game. Ada lu, Mak. Coba Bentar, nanggung. Lu main game dulu kayak anak gua lu, Bu. Emang anakku udah main game juga, Mak? Udahin dong. Game apaan? Apa tuh namanya? Free Fire ya? Kalau lu udah main game apaan? Gua biasa dah. Apa? 2 huruf doang. Apaan? ML. ML apa? Mobile Legends. Oh, Mobile Legends. Aduh, Aun. Mak, tadi ngomong-ngomong anakku suka main game, gimana kalau kita ngobrolin tentang keluarga lu, Mak? Nah, bojot tuh. Ya udah, Mak. Bojot. Oke, selamat datang lagi di podcastnya Pas Jam Istirahat. Enaknya kita Ngobrol. Nah, pas jam istirahat kali ini bintang tamu gua mak-mak, tapi gua kadang manggilnya empok, kadang manggilnya emak. Tapi emak-emak satu ini pecah banget nih. Jadi sebelum gua ngobrol sama dia, gua ceritain dulu banyak cerita lucu yang pernah gua alamin sama dia gitu ya. Yang pertama waktu itu kita pernah gathering singkat mah ya, dari HO Tunas Daihatsu ke Sentul doang. Itu pun cuma dari hari Sabtu ke hari Minggu, satu malam doang. Pas ngumpul di kantor, tahu-tahu dia udah datang bawa koper, cuy. Terus gue tanya, "Ma, lu ngapain bawa koper?" "Iya, gue bilang sama tetangga gue ke Bali." Padahal cuma ke Sentul dan itu satu malam doang. Dan pulang dari Sentul, dia bener nyari oleh-oleh khas Bali. Ya, Ma ya? Pastinya. Lu ngapain Gua bilang kagak sama malu. tetangga? Ngapain bilang sama tetangga lu ke Bali, Ma? Ya biar elitan dikit. Oh, iya. Itu sih. Masa bilang gua ke bolak-balik tiap rumah di hari Depok juga. mainnya cuma ke Sentul ya? Itu dia. Nah, terus yang kedua nih, gathering berikutnya lagi, kita ke Bandung, Ma ya? Ke Bandung. Nah, ini lo yang cerita deh. Jadi waktu itu setelah selesai gathering, beli oleh-oleh ke salah satu ya Prima Rasa lah, sebutnya Prima Rasa. Itu karena ngantri, ujuk-ujuk lo ceritain ya, Mak, gimana ceritanya, Mak? Enggak kan karena ngantri banyak ibu-ibu ya, gue namanya paling nggak mau ngantri ya. Karena banyak antrian tuh ya, gue rombongan juga ya. ada berapa Rame orang, kan, itu kita rame gitu kan. ya. Ini gimana nih mau ngantri, sedangkan udah mau siang ya, udah mau berangkat pulang. Udah ada pintu, wah kayak ini kosong nih. Pintu Ada kosong. pintu kosong ya, gue masuk aja. Lo masuk. Terus Nggak tahu nggak yang taunya apaan? itu dapur. Lagi pada masak tuh. Iya, banyak kayak tepung-tepung gitu, gula-gula, apalah pokoknya bahan-bahan makanan buat gue gitu. Gue masuk aja, tiba-tiba ada yang nanya ya, kayak petugasnya itu, "Mau kemana, Bu?" "Saya dari HO, Pak, mau audit," gue gitu. Mau audit Oh iya, dari silakan Lu dia kira bilang mau audit lo dari HO? Dia kan nggak tahu gue dari HO mana ya, gue Iya, bilang iya. HO aja gue bilangnya gitu. Pokoknya kan. pikiran itu karyawan, Iya, HO-nya dia aja. HO-nya Prima Rasa mungkin. Tiba-tiba, "Ya di luar sini, Bu." Tiba-tiba gue munculnya udah tuh di pintu kasir. Jadi lo nggak Gua ngantri? langsung nggak ngantri. Abis itu gue nyaru lah jadi ini lagi. Pembeli lagi. Gue bobot tentengan biasa. Akhirnya karena gue bilang lo dari HO-nya, bilang dari HO, akhirnya lo nggak ngantri ya, padahal yang lain tuh dong. ngantri. Iya, sama yang lain-lain juga ikut gue tuh. Iya. Orang gitu, udah bebas dari situ. Gitu. Tapi gue dalam hati gue ketawa. Ini gue HO mana gitu. Tapi kan lo nggak bohong, lo emang bener orang HO. Benar. Tapi gua bukan nggak tahu HO-nya Prima mana, Rasa, HO-nya bener. Tunas Daihatsu. Dia juga mungkin, dari HO nih mau langsung. Dia juga udah dikasih. ketakutan aja gitu Iya, dia mau langsung audit. dikasih, "Sini nih, jalur sini kan, jalur aman." Padahal lo mau gitu. ngaudit apaan ke dapur-dapur, ngaudit terigu. Nah, Banyak terigu situ. terus cerita, tapi mama satu ini emang benar-benar emak-emak banget perhatian. Jadi waktu itu kita pernah gathering lagi emang ke Bangka. Kalau nggak ada mama satu ini mungkin kita di bus di jalan, selama jalan tuh kelaparan. Karena kalau habis dari hotel sarapan pagi-pagi sebelum muter-muter, dia tuh selalu ngambilin tisu banyak sama bawa Tupperware buat sisa-sisa snack-snack di hotel dibawa-bawain sama dia. Tapi gara-gara dia akhirnya kita semua tuh jadi nggak kelaparan. Benar. Emang ya? Enggak, sebenarnya itu bukan sisa, Un. Apa? Karena kita diburu-buru kan kalau Iya. misalnya itu kan padat kan acaranya. Iya. Ini anak-anak pada nggak makan gitu kan, bro. Pokoknya udah fokus sama jalan gitu. Ini Insting mama lu keluar pokoknya loh ya? iya, pokoknya nih banyak kue nganggur ya, udah gua angkut aja gitu Iya. kan. Tiba-tiba di mobil, aduh lapar nih. Nah, kebetulan Iya, gua lu buka ada. lah bungkusan di Iya. situ kan. Terus anak-anak pada, "Wih, gila, untung gue punya emak," katanya. Jadi ada yang bawain sarapan gitu di Oke. situ sebenarnya. Oke ya, jadi nih bintang tamu gua podcast Pas Jam Istirahat kali ini namanya Yati. Cuma gua kadang manggilnya emak, kadang manggilnya empok. Gue sebutnya sebenarnya Prilly. Yang gue tau juga akun Gojek ini namanya Prilly loh. Jadi Sampai-sampai orang kalau Gojek abang Gojek nyari atas nama Prilly, pas ngeliat muka gue dibatalin. dia kan apa tuh, pokoknya pikirin dia gue Nama- Prilly nih kan, nama sama mukanya nggak sesuai. Iya. Pas ngeliat muka gue langsung batal, cancel. nama sama mukanya nggak sesuai. Makanya. Oke, Mak, Ada suka dukanya. lu kan anak 3 ya?
Lu kerja di sini udah berapa tahun, Mak? Setahu gue udah dari tahun belasan tahun kali ya? Lebih ya? Iya, belasan lah. Dari tahun berapa lu masuk sini, Mak? Ya, kalau diceritain nanti dari kayaknya 2000 ya Uni, kalau Tahun lihat dari 2000. NIP-nya ya 00 gitu Oh iya, loh. iya, iya. Berarti tahun 2000 ya? 00. Sekarang 2020, udah 20 tahun. Lu kerja di sini dari gadis? Enggak, apa udah married? Enggak sih, udah punya anak satu. Udah punya anak satu. Umur? Aduh, anakku baru umur 5 tahun kali ya, 5 atau 4 tahun. Oh, anak umur 5 tahun masuk sini. Berarti udah nggak gadis. Sekarang berarti udah nggak gadis dong? Udah dari Iya, iya. 99 kali ya. Nah, terus kan lu kerja dengan kondisi ada suami di rumah dan ada anak di rumah, Mak. Bagi waktunya, bagi perannya, lu sebagai ibu rumah tangga tapi sebagai wanita karir juga gimana, Mak? Kalau gue sih kayaknya kalau kerja tuh cuma passion ya, passion. Tapi wanita karir kan? Enggak karir. Terus? Gue cuman kerja tuh cuman ngisi waktu doang. Anjir. Kalau Padahal- karir kan pasti gue ngejar jenjang dong, gue harus Ah. jadi ini gitu kan. Hmm. Kalau gue nggak nyantai aja gitu, yang penting gue enjoy gitu loh. Keluarga gue juga di rumah enjoy gitu. Hmm. Sama-sama gue bisa bagi waktu juga buat anak, buat suami gitu, buat keluarga juga, buat kerjaan juga gitu. Mm-mm. Kan kalau dihitung-hitung jam di kantor sama jam di rumah, Betul. banyakan di kantor kali, Mak. Kita ngantor dari setengah 9 sampai setengah 6, dan setengah 6 juga jarang tenggo. Lu juga nyampe rumah paling jam 9, jam 8, jam 9 kali kan. Makanan, iya. Itu udah 20 tahun lo jalanin gitu, Mak. Betul. Tapi kan Eh, tetap libur. Sampai sekarang dari anak satu, anak lu sekarang udah 3 ya, nambah lagi ya, 2 lagi ya selama kerja di sini. Itu anak-anak lu ngerasa kurang kasih sayang seorang ibu nggak sih, Mak? Enggak juga. Dia nggak pernah komplain atau nggak pernah ngomong gitu sih mungkin ya. Tapi nggak tahu sih dalam hatinya ya. Tapi selama ini sih. Tapi manggil lu ya, masih mama kan, bukan masih, tante kan? Masih. Bukan Gua tante ya? Sebisa mungkin pagi gue masih Nyiapin bikin sarapan. semua. Kalau gue sempet antar sekolah juga gitu sambil Oh. jalan ke kantor gitu loh. Malam masih suka ngumpul bareng buat ngobrol, nanyain masih, sekolah. pasti nonton TV, bahas-bahas apa, pokoknya di sekolahan, cerita dia sekolah atau apa gitu. Temennya ya udah kayak gitulah umumnya keluarga gitu. Jadi sebenarnya masih bisa bagi waktu ya sebagai Bisa ibu banget. rumah tangga, tapi sebagai wanita yang berkarir di satu perusahaan juga ya, Mak. Iya, itu harus. Dari anak lu kecil umur 5 tahun sampai sekarang udah kuliah, nggak pernah komplain sama sekali tentang kesibukan lu, Mak, tentang waktu lu yang dari pagi sampai malam lu habisin di sana, ketemu anak cuma malam doang gitu, Mak. Enggak ya? Kalau kompensasi itu nggak pernah. Tapi tidur maksudnya dulu waktu kecil masih bareng sama anak gitu. Bareng. Makan malam masih sempat bareng di rumah. Masih. Ya, Kadang-kadang. Kopi dulu, Mak. Oh iya. Bisa nih. Ini diminum bisa nih. Ini juga ada good time. Udah, makan dulu ntar gue gendut. Aduh, ini nggak bisa banyak, nggak bisa. Nah, terus itu anak ya. Sekarang kalau dari sisi suami, gue laki gitu ya. Laki lo pernah komplain nggak lo kerja? Atau nggak gini nih, laki lo pernah nyuruh lo untuk udah sayang, sayang manggil apa sih? Udah Prilly. Ya, Prilly. Udah mbeb gitu. Ya. Mbeb. Boy. Udah Beb, di rumah aja lah jadi di rumah tangga gitu. Pernah nggak laki lo ngomong gitu? Enggak juga. Terserah gue aja. Laki lo tetap support lo. Gue mau terus kerja boleh, enggak ya boleh. Gitu. Tapi pernah komplain nggak? Maksud gua pulang malam nggak sempet, atau nggak lo pulang malam capek, besok pagi nggak sempet nyiapin sarapan, laki lo mau sarapan. Enggak, gue nggak pernah kayak gitu. Biarpun gue capek kayak tadi malam ya, lembur atau apa, tetep aja pagi gue bangun. Poinnya itu ya. Subuhan, habis subuh ya langsung nyiapin juga. Berarti poinnya itu ya, walaupun Biasa. sibuk bekerja, tugas sebagai tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga tetap harus jalanin ya. Ya sebisa mungkin suami atau anak nggak perlu tahu masalah kita di kantor, kita mau lembur kayak mau apa gitu. Yang penting tugas kita sebagai ibu, sebagai istri tuh ya udah biasa gitu. Nggak berpatokan gue lembur nih, ya udah gue mesti bangun siang, nggak gitu. Itu salah kalau menurut gue ya. Gitu. Nah itu kalau dari sisi kebutuhan kasih sayang, kebutuhan perhatian dan kebutuhan apa ya, rumah tangganya lah ya. Sekarang kalau dari sisi kebutuhan biologisnya si suami, Mak, ini perlu ditanyain.
Karena ini hal yang lumrah gitu ya. Iya. Dan pelajaran Itu juga buat orang banyak kunci, gitu. Kunci biru. Terigu dong. Mak, yang namanya kerja dari pagi sampai sore pasti menguras energi. Lo pulang mandi gitu ya, belum lo lagi masak nyampe makan malam buat keluarga lo. Kadang pernah nolak gak sih? Yang enggak dong, ada lah. Gue nanya gitu, kadang pernah nolak kan? Nolak apaan? Nolak apa dulu nih? Ya kan gue nyetok. Nyetok apaan? Suplemen. Nyetok apa? Suplemen gitu. Nyetok suplemen. Yang minum suplemen lo bukan laki lo. Ya enggak, kalau kayak gitu tuh mesti kita kan kalau dari ajaran agama kita juga nggak boleh misalnya kan kita kerja kayak wanita karir gitu ya, tapi masalah suami istri tuh harus tetap dijaga, semua itu harmonis, entah kayak gimana caranya atau apa, itu mesti dijaga terus gitu. Gak bisa kayaknya dipatahin, maksudnya di salah satu tuh dikorbanin gitu. Jadi apapun kecapean lo di kantor, ketika nyampe rumah, semua kebutuhan rumah mulai dari makanan mulai dari lahiriah sampai batiniah keluarga lo harus tetap dipenuhi gitu ya. Nah itu yang gue bilang tadi, mereka tuh nggak perlu tahu masalah kita di kantor gitu. Meskipun kita udah bete banget gitu, tapi sebisa mungkin ya kita senyum aja di depan mereka gitu. Gitu. Kuncinya sih itu ya. Bener. Makanya alhamdulillah sampai sekarang rumah tangga lo masih langgeng-langgeng aja, Mai. Amin. Ya, dan terus mudah-mudahan sih ya sampai maut yang memisahkan sama si Mas Mono. Wah, Mas Mono bangga banget nih kalau nonton YouTube-nya dia nih. Ya itu kuncinya juga, kalau cinta kan bisa berubah ya. Tapi sayang dia sayang. Sayang buat dibombol sayang. Emang gitu. bedanya sayang sama cinta apa? Ya beda lah. Apaan? Ya cinta kan rasa. Kalau sayang? Sama juga sih. Gue belum nemu tuh, nemu tapi rumus ya. kalau berumah tangga tuh gini sih, kalau pacaran kan masih gombal-gombalan sayang-sayangan cita-citanya, tapi kalau berumah tangga yang gue rasain nih, gue juga udah berumah tangga, lebih ke arah butuh gitu ya. Kalau nggak ada bini gue rasanya kayak ada kurang gitu. Kan kalau dulu pacaran, wah hampir tiap menit juga nelpon bilangnya sayang, bilangnya cinta gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak terlalu sering ngomongin itu, tapi kayak kalau nggak ada dia, rasanya gimana gitu nggak sih, Mak? Iya, karena kita ada ikatan apa ya namanya? Gancet. Gitu. Kalau gancet nggak bisa dong. Ini kan Iya. masih bisa. Masa kerja tetap gancet ya, Mak? Berarti laki lo ikut kerja sini loh. Benar. Terus sekarang anak lo akhirnya keterima ya di perguruan tinggi negeri ya? Alhamdulillah. Tapi jauh ya? Jauh. Perasaan lo gimana, Mak, jauh sama anak? Sedih sih. Karena gue tahu lo orang Betawi kan? Dan biasanya gue juga tinggal di lingkungan orang Betawi tuh mau ngumpul aja gitu kan. Lu sebagai ibu yang harus jauh, berjarak jauh sama anak. Ya sedih sih, tapi emang itu dia udah mau dari dulu tuh udah pengen banget. Gua ambil tisu dulu nih, jangan. Gak usah lah. Udah nangis-nangisnya udah ya. Dari dulu dia udah pengen saya, udah gua dukung aja gitu. Kan daripada gua nggak usah gimana. Nanti jatuhnya dia frustasi atau apa gitu. Dia nggak mau sekolah atau apa gitu kan. Selama anak masih bisa kita kontrol gitu ya, dan itu masih sesuai dengan cita-citanya, sebagai orang tua wajib support ya, Mak. Thank you ya udah mau jadi bintang tamunya di acara podcast Pas Jam Istirahat kali ini. Semoga ya gue cuma bisa doain semoga lo tetap sehat. Amin. Rumah tangga lo sudah terus sampai maut yang memisahkan. Dan video podcast ini bisa menjadi pelajaran buat wanita-wanita di luar sana yang nanti ingin mengambil keputusan tetap berkarir tapi tetap sebagai jadi ibu rumah tangga. Belajarlah sama Mak Yati ini. Jangan dong, karena tadi poinnya yang penting apapun capeknya kita di kantor, ketika sampai rumah harus dihilangin tuh. Dan apapun kebutuhan rumah tangga mulai dari lahiriah sampai batinnya tetap harus dipenuhi. Walaupun pulang udah malam tetap masakin, tidur baru sebentar, subuh-subuh udah bangun udah masakin lagi gitu, Mak. Itu berarti kunci kesuksesan lo sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita karir ya. Mak, terima kasih banyak ya, Mak. Semoga sehat-sehat terus, rumah tangga lo langgeng terus, dan anak lo semua bisa sukses, Mak. Sekian podcast Pas Jam Istirahat kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya. Sekian. Tunas delivering happiness.